Baik, sekarang kita lanjut ke contoh program yang keempat. Di sini saya akan menjelaskan program yang keempat. Di sini pada baris yang pertama hingga baris yang ketiga, yaitu include stream ini, include studio.h ini menyertakan file header standar untuk fungsi input atau output seperti printf. Setelah itu baris kedua yaitu include string.h menyertakan header untuk fungsi manipulasi string seperti stlen, sprint. Setelah itu yang ketiga include mpi.h untuk menyertakan header untuk fungsi dan resolusi yang digunakan dalam pemrograman MPI atau Message Passing Interface. Setelah itu pada baris yang kelima ini untuk mendefinisikan fungsi utama main yang merupakan titik masuk sebuah program. Setelah itu int argc ini untuk menyimpan jumlah argumen yang disampaikan ke program char argv yang menyimpan array dari argumen tersebut. Setelah itu pada baris yang ketujuh untuk mendeklarasikan variabel yang digunakan dalam program int size, variabel untuk menyimpan jumlah total proses yang ada. Setelah itu int rank yaitu variabel untuk menyimpan peringkat yang berupa nomor identifikasi dari proses saat ini. Setelah itu char message yaitu buffer karakter untuk menyimpan pesan yang akan dikirim dan diterima oleh MPI dan diterima. Setelah itu MPI status berupa struktur yang digunakan untuk menyimpan status operasi komunikasi MPI. Setelah itu baris ke-11 yang berfungsi sebagai pemanggil fungsi MPI ini untuk menginisialisasikan lingkungan MPI, parameter dan arkadan dan argv memungkinkan MPI untuk memodifikasi argumen jika diperlukan. Setelah itu baris yang ke-12 untuk memanggil MPI size untuk mendapatkan jumlah total proses yang terlibat dalam komunikasi MPI word dan hasilnya disimpan dalam variabel size. Pada baris yang ke-15 itu untuk menggunakan sprintf untuk memformat pesan yang berisi informasi tentang proses rank dan jumlah total proses, kemudian menyimpan dalam buffer message. Dan baris yang ke-17 hingga yang ke-20 memeriksa apakah rank lebih besar daripada 0, yang berarti proses ini bukan proses pertama. Jika benar, proses ini akan mengirim pesan ke proses dengan peringkat 0 menggunakan MPI send. Dan pada baris yang ke-22 hingga yang ke-30, jika proses adalah proses 0, maka program pencetakan pesan yang telah diformat proses 0 kemudian melakukan loop dari 1 hingga size 1 menerima pesan dari semua proses lainnya. MPI reg digunakan untuk menerima pesan dari proses lain dan menyimpannya dalam buffer message. Setelah menerima pesan, proses 0 mencetak informasi tentang sumber pesan dan juga pesan yang diterima. Dan pada baris yang ke-32
memanggil MPI finalisnya untuk membersihkan dan menutup lingkungan MPI. Setelah pemanggilan ini, tidak ada lagi fungsi MPI yang digunakan, dan pada baris yang ke-34 atau yang terakhir memungkinkan nilai 0 dari fungsi main, menandakan bahwa program telah selesai. Dengan sukses ini memberitahu sistem operasi bahwasanya program telah dieksekusi tanpa kesalahan. Ya, ini adalah programnya. Dan ini adalah output dari program program contoh yang keempat. Mungkin sekian video untuk contoh programnya, untuk penjelasan program yang keempat. Terima kasih.